Gitu. Nah, saya ingin memulai dengan begini. Saya tanya dulu sama, kalau yang agak belakang eselonnya lebih rendah gitu, Pak. Saya tanya dulu, Pak. Enggak apa ya? Karena saya kan biasa ketemu orang kecil, jadi kan saya nggak ngomong untuk bapak-bapak yang di depan. Lebih tinggi. Oh gitu ya. Jadi misalnya kalau kita nanti mau guyon, karena kita harus gembira ini. Jangan lakukan apapun tanpa menghasilkan kegembiraan. Karena Allah sendiri menciptakan semua ini. Judulnya adalah gembiralah. Beri kabar basyiron wa nadhira, bergembiralah. Jadi saya kemanapun harus bikin ada gembira. Dan saya mohon Anda semua nanti ikut bergembira. Cuman gembira itu kadang-kadang kalau sudah eselon tinggi kan malu, Pak. Guyu cekakean kula mesti arek-arek sing cleaning service. Nek menteri mosok ada menteri, wah enggak mungkin. Makin rendah eselennya makin lebar mulutnya, kan gitu kan. Karena ada peningkatan budaya, Pak. Jadi sekolah SD masih mau jalan kaki, sekolah SMP malu kalau jalan kaki, paling enggak pakai sepeda. Begitu SMA sudah malu pakai sepeda, paling enggak motor. Kalau mahasiswa kalau bisa mobil. Artinya ada kegagalan peradaban. Seharusnya semakin tinggi pendidikan, semakin rendah hatinya kepada masyarakat, yang begitu. Tapi ini enggak, makin tinggi makin. Lah saya kan tiap hari kan mempertahankan diri saya di bawah terus. Jadi saya guyon enggak karu-karuan itu kan. Makanya saya pertahankan kadang-kadang ngomong kasar. Untuk supaya saya tidak menjadi priayi gitu loh. Pak Muhajir ini kan kalau ketemu saya tuh ya, karena di depan Anda semua saya tidak enak lah. Ya nek asli ini ngono sampean ro dhewe lah. Pak Malik Fajar yang ngono, cangkeme ngono iku. Semore-more ya. Jangan marah ya, memang begitu loh. Semakin dekat, semakin tidak ada batasan. Semakin cinta, semakin menyatu. Dan kalau sudah nikah, teranjang bulat berdua. Betul enggak? Betul enggak? Kalau dalam Al-Quran ada 3 tataran. Mohon maaf ini kayak Kanjeng tunda sedikit. Kalau Anda masih jauh, pakai kebijaksanaan. Ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Untuk itu masih jauh, harus bijaksana, harus pakai kebijaksanaan ya. Kalau sudah mulai satu lingkungan, berlombalah Muhammadiyah, berlombalah membuat kebaikan, fastabiqul khairat. Kalau sudah dekat, baru ngomong agak lebih terang-terangan, kebenaran apapun bisa kita omongkan. Nah Pak Menteri ini, saya kan ingin menghormati dia dengan kebijaksanaan, tapi ketemu terus langsung ya dia langsung jadi sahabat. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk seorang menteri langsung konco kayak ketemu di warung gitu loh. Kan dulu Pak Harto bisa saya rayu itu karena saya bersikap seperti sahabat dia, yang menyayangi dia dan memahami hati dia. Maka Pak Harto senang banget karena selama ini dia diperlakukan 32 tahun sebagai raja besar. Semua orang nyekel manuk, nyekel mudai, ini gitu, kan gitu. Nah ini contoh aja. Jadi kalau masih jauh, Pak Mukhlis, ayatnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak boleh bil khair, tidak boleh bil haq. Karena itu metode atau strateginya Allah seperti itu dalam komunikasi. Kalau sudah menjadi satu lingkaran, satu departemen, satu kementerian, kita fastabiqul khairat. Antara bidang ini berlomba untuk lebih berprestasi, berlomba untuk lebih baik.
kalau sudah sangat dekat, pas makan siang bareng, pas istirahat, itu kita menjadi sahabat. Dari beliau bukan hanya menteri, beliau adalah juga seorang sahabat, beliau juga seorang bapak, beliau juga seorang yang sangat dekat dengan hati kita. Nah, kalau sudah dekat di hati, baru Pak kulil haqqo walau kana murron, kan gitu. Kalau masih jauh jangan kulil haqqo. Ada orang jingklang tuh pincang nggak boleh, cang nang dicang, nggak boleh ya, harus bijaksana, gitu loh. Makanya Rasulullah kita bilang Sayyidina, karena kita nggak hidup bareng-bareng beliau. Kalau dulu pernah berteman sama beliau kan nyamat gitu, nggak ada masalah. Kan enggak. Sekarang misalnya Mbah Hasim kita panggil Sim ini Sim, enggak boleh. Ki Haji Ahmad Dahlan ya Mbah Dahlan, Mbah Hasim. Nah, itu harus kita jaga seperti itu. Oke, Bapak sekalian, karena temanya pengabdian, saya akan memulai sedikit. Langsung aja dengan Kiai Kanjeng gini. Kiai Kanjeng ini kan enggak jelas kategorinya. Ini out of box. Kita pentas saya kira tidak bisa ditandingi jumlahnya dan skala wilayah yang dijajah oleh Kiai Kanjeng dibanding grup apapun. Jadi kita sudah ke 20, hampir 30 kota-kota besar dunia. Kalau di Indonesia kita sampai gunung mana, alas endi, desa endi kita sudah jajah semua. Sampai 4038 kali itu betul-betul sudah masuk kemana-mana. Tapi kan tidak ada dalam catatan musik Indonesia, tidak ada Kiai Kanjeng. Padahal musiknya macam-macam, jazz, blues, solawat, Umi Kulsuman, keroncong, langgam, Cino, Barat, sembarang. Loh, ngapain tau Kiai Kanjeng kok bikin musik macam-macam? Loh, karena kita mengabdi kepada orang yang di depan kita. Kalau kita ke Tasikmalaya ya, kalau selawat Badar kalau bisa lagu Sunda kan begitu. Kalau kita ke Maroko ya kita menyesuaikan diri dengan masyarakat Maroko. Kalau kita ke Aljazair ya kita pakai selawat Naria. Kalau kita ke Mesir, Alexandria ya kita pakai burda. Dan kita harus bisa burda. Kita terbangan burda di Alexandria. Kalau kita ke Itali, ke Vatikan, kita pentas di Vatikan ya tak bikinin lagu yang katanya itu lagu gereja. Padahal ya bukan lagu, nggak ada lagu gereja. Yang ada tuh lagu barat apa lagu timur. Kalau barat itu sol mi sa si do re mi fa sol. Kalau Jawa itu Jiro Patmo, Jiro Pat. Saya malah tidak bisa. Kalau Arab ada Giro Asap. Itu semua kita mengabdi. Kalau kita ke Belanda ya kita nyanyikan lagu Belanda. Kalau kita ke Jerman, jadi karena kita mengabdi. Jadi saya ingin bertahap. Mari kita cari supaya kita ini lebih nikmat dan gembira di dalam mengabdi. Ayo kita cari wacananya dari mana aja. Bisa dari kebudayaan mbah-mbah kita, bisa dari agama kita, bisa dari ilmu-ilmu modern dan lain sebagainya. Kalau yang paling gampang misalnya karena kita menyebut Al-Musahin tadi yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu menurut sampean bikin sampean itu untuk apa? Tuhan itu bikin saya itu untuk apa? Saya boleh nggak berlaku semau saya, ataukah saya berlaku seperti yang bikin saya? Kalau sampean lukisan, sampean menjadi seperti yang dimau pelukisnya atau lukisannya ngarang dewe?
warnanya, cuatannya, luasnya, yang digambar apa itu ngikut pelukisnya apa ada lukisan yang melukis dirinya sendiri. Kan aslinya kan ikut pelukisnya. Aslinya kan begitu. Kita sebagai manusia ya aslinya itu yang ngikut sama penciptanya. Tapi ya saya tidak nuntut-nuntut juga, ndak ya ndak apa-apalah. Tidak ada masalah, itu urusan sama Anda sama Tuhan, bukan sama saya. Jadi saya tidak berani mengharamkan, menghalalkan, mengkritik, tidak berani saya. Karena Anda kan, saya tidak punya hak apa-apa atas Anda semua. Yang punya hak atas Anda itu Tuhan, yang punya saham atas hidup Anda. Nah, kalau Tuhan bilang, Pak Muhajir, tidak ada peluang untuk tidak mengabdi dalam hidup manusia. Tidak ada satu detik, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada sore, tidak ada pagi, kecuali mengabdi. Ayatnya sangat jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalimat di MMD apa? MD apa DM ini? Kalau bahasa Indonesia. Jadi kalimatnya yang wajar gini, saya menciptakan jin dan manusia untuk supaya mengabdi kepada saya. Itu MD apa DM, Pak? Kalimatnya Tuhan tidak gitu. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada saya. Kalau kalimat yang pertama kan ada peluang untuk tidak mengabdi, asal mengabdi, selebihnya boleh tidak apa-apa. Tapi kalau yang kalimat kedua kan tidak boleh ada apapun yang sifatnya tidak mengabdi. Maka kata-katanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pakai kecuali. Saya tidak ciptakan manusia dan jin. Jin duluan, jin dan manusia. Ini juga tolong Anda pelajari kapan-kapan. Kok jin dulu ya? Di semua ayat-ayat itu jin disebut duluan, hanya ada 1-2 ayat yang manusia disebut duluan. Jadi jin itu kakak Anda. Kakak Anda. Jadi nanti kita ngomong bareng-bareng lah soal itu. Karena manusia bersaudara, Nur Muhammad, malaikat, jin, setan, kemudian benda, kemudian adiknya lagi benda yang tumbuh, kemudian adiknya lagi benda tumbuh bisa bergerak, kemudian saudara yang bungsu adalah benda yang tumbuh bisa bergerak dan punya akal dan hati nurani. Itu kita. Jadi kita ini saudara bungsu, kita punya kakak pohon-pohonan, hewan, jin, malaikat dan seterusnya. Jadi mohon kalau ketemu binatang yang sopan, kalau ada anjing, mas anjing mau kemana kan gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya itu kakak kita. Maka ketika orang sholat Allahu Akbar itu adalah ketika Anda berdiri, itu sholatnya pohon-pohonan. Anda menghayati secara bertahap untuk mendekat ke Tuhan. Pertama sebagai benda, maka Anda Allahu Akbar. Kemudian Anda menjadi pohon, Anda takbiratul ihram berdiri. Kemudian Anda menjadi menghayati sholatnya binatang, Anda rukuk. Kemudian sudah lengkap kebinatangan kita, kepohonan kita, ke botani zoologian kita, kematerialismean kita. Kemudian kita menyempurnakan diri dengan keberanian dan kerelaan untuk melipat-lipat badan kita, yaitu sujud. Wajah kita letakkan di tempat yang paling bawah. Kita tekuk-tekuk ini. Kemauan, ambisi itu kita kalahkan semua. Maka kita bersujud. Jadi sujud itu adalah ilmu yang tertinggi dan kesadaran tertinggi, di mana wajah yang kita jaga setengah mati itu kita taruh di tempat yang paling bawah. Jadi itu menurut saya itu setiap gerakan dan pose badannya merupakan olahraga jiwa raga yang luar biasa. Nah, Bapak sekalian, innad-din wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya gini.
Jadi Anda sholat subuh 2 rakaat. Entah yang teman-teman Nasrani ya, punya yang Nasrani dan agama lain kan punya syariat sendiri. Kan tidak boleh tidak ibadah, nggak boleh. Jadi kalau kemudian kita ngopi, ngopinya harus dalam rangka ibadah, kan gitu. Kalau kita mandi, mandinya harus dalam rangka ibadah. Kita ke kantor harus dalam rangka ibadah. Kan selama ini kan dikotomi Pak, ini nyambut gawe, ibadah ya ibadah. Kalau bahkan ada maling ya maling, ya toh, sholat ya sholat, kan gitu kan. Kalau di Madura sana kan gitu. Madura ini saya barusan dapat ada lomba lari di Madura Pak. Pesertanya 4 baru nanti finalnya 4. Nah gurunya kan 1, 2, 3 lari, yang satu ndak ikut lari. Lu kamu kok ndak lari Cung? Saya nomor 4 Pak. Sampai tadi kan cuma bilang 1, 2, 3. 4-nya ndak disebut ya saya ndak lari Pak. Menggok didik nah pakai. Jadi Bapak sekalian, sekarang gini, kita terapkan ada beberapa wacana tentang pengabdian, atau gini, tak tambah sedikit yang sehari-hari. Bahasa Jawanya saya itu apa? Aku. Kulo. Kulo itu kan singkatan dari kawulo, orang yang mengabdi. Saya dari sahaya. Jadi kita orang timur itu selalu meletakkan diri sebagai orang yang mengabdi. Saya kawulo dalem, ya, selalu meletakkan diri sebagai orang yang mengabdi. Sekarang kalau kita pakai ilmu yang agak lebih tinggi, dan hari ini saya mendapat ilmu alhamdulillah dari Kemendiknas 1 yang selama ini belum pernah saya pikirkan. Jadi misalnya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu kategorinya adalah mulkan nabiyya, nabi yang raja. Kemudian Nabi Muhammad ditawari Allah, Muhammad kamu mau nggak kamu jadi nabi tapi juga raja, mau nggak? Kalau kamu mau saya kasih modal, saya kasih gunung emas, saya kasih tambang, saya kasih air zam-zam yang tidak habis sampai lebih dari 3 miliar tahun. Jadi kamu Rasulullah Muhammad ditawari untuk menjadi nabi yang raja, abdan mulkan nabiyya. Terus Rasulullah Muhammad SAW menjawab, boten, hendak saya jadi abdan nabiyya saja, saya menjadi nabi yang rakyat biasa saja, rakyat, jadi nabi yang kawulo saja gitu. Nah kan masalahnya sekarang kita siapa? Akhirnya saya sama teman-teman saya, sama jamaah saya kan nyari, kalau gitu kita ini raja enggak, nabi ya enggak, terus apa kita ini? Akhirnya kita punya kategori abdan abdiyah. Sudah kemanapun, dimanapun saya hanyalah pengabdi yang mengabdi. Dan karena saya mengabdi maka saya adalah pengabdi. Karena saya pengabdi maka saya selalu mengabdi. Jadi kesini pun saya dalam rangka mengabdi pada Anda semua. Nah, sekarang kalau korpri apa posisinya? Nabi bukan, tapi kan bagian dari pengelolaan kerajaan atau negara. Berarti ada faktor mulkan. Muluk itu artinya pemilikan otoritas. Jadi korpri itu bagian dari, itu malaikatnya manusia. Jadi kalau malaikat itu kan stafnya Allah. Dari kata muluk juga. Jadi malaikat itu bukan nama makhluk, malaikat itu nama jabatannya. Itu malaikat. Nah Anda semua korup ini kan malaikatnya pemerintah Indonesia. Berarti Anda ada kategori mulkan. Ya.
Nah, kalau saya sama Kiai Kanjeng cuman abdan abdiya. Kalau Nabi Muhammad abdan nabiya. Kalau Nabi Sulaiman mulkan nabiya. Kalau Korpri mulkan abdiya. Orang di pemerintahan tetapi pekerjaannya mengabdi kepada seluruh rakyat. Kan gitu, itu namanya mulkan abdiya. Itu baru saya ketemukan tadi Pak, karena macet tadi. Dari Cibubur macet terus mikir-mikir, ini konco-konco ini mulkan abdiya. Orang yang bekerja untuk kerajaan dalam tanda petik, untuk birokrasi, tapi pekerjaannya adalah mengabdi kepada rakyatnya. Maka kategorinya mulkan abdiya. Penting apa tidak? Mudah-mudahan itu bisa menambah dorongan kita untuk mengabdi, karena tidak ada satu detik pun yang Anda jalani tanpa pengabdian. Semua harus merupakan pengabdian. Anda tidak mungkin mengabdi sama Tuhan tok tanpa mengabdi, tanpa diaplikasikan kepada yang dimiliki Allah dan yang diciptakan Allah. Tidak mungkin Anda sholat khusyuk tapi Anda tidak menghormati binatang, karena Allah tersinggung karena binatang bikinan dia. Tidak mungkin Anda, misalnya Anda baik sama Pak Menteri, sama Pak Muhajir, Anda tidak boleh menghina anaknya, menghina istrinya, dan tidak menghormati keluarganya. Kalau Anda mengabdi sama Tuhan, maka hormatilah semua makhluk Tuhan. Itulah dasar pluralisme sebenarnya. Jadi pluralisme bukan hanya antar agama dan antar suku, juga antar makhluk. Antar makhluk. Jadi manusia kepada binatang-binatang. Makanya demokrasi sebenarnya kapan-kapan kita kembangkan, kita libatkan binatang-binatang untuk demokrasi kapan-kapan. Nah, iya, itu seperti suku-suku di Sulawesi, di Sunda dulu binatang dilibatkan sapi. Misalnya Rasulullah melibatkan onta untuk menentukan di mana masjid. Daripada bertengkar semua, udah lepas onta. Nanti di mana dia berhenti, disitulah masjid. Loh, itu dong, nggak masuk akal. Loh, masuk akal. Rasulullah ngerti bahwa yang dicari onta pasti sumber air. Jadi ontanya berhenti di tempat itu. Demikian juga di suku-suku lah. Di sini kan demokrasinya kan egoisme manusia tok. Dianggapnya manusia tok yang berperan. Itu pun manusia ditakut-takutin lagi. Itu loh, nggak boleh pelihara anjing, nggak boleh di rumahnya kalau ada lukisan dan ada patung malaikat tidak mau masuk, kan gitu ya kata Ustadz ya.